Tiba-tiba Edi melihat bayangan samar yang terpantul melewati kaca lemari pendingin yang ada di minimarket itu. Dan pada saat Sinta menghampiri Edi sudah terpapar di lantai dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Lalu Sinta bilang kepada Edi, Edi, lu kenapa Edi? Edi, lu kenapa? Kenapa lu pingsan? Edi, lu kenapa? Jangan bikin gue takut, gue sendirian ya sama lu. Jangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di warga? Baik? Coba dah, pantengin videonya sebentar, ada yang mau gue ceritain nih. Tentang kisah mengerikan hantu minimarket. Langsung aja kita ke ceritanya. Begini cerita warga. Kita sebut saja namanya Edi. Edi adalah salah satu karyawan atau pegawai minimarket yang kerjanya patut diajungkan jempol. Karena sudah hampir 5 tahun Edi bekerja sebagai karyawan minimarket. Dari mulai dia datang tepat waktu dan bekerja tanpa ada masalah, sampai membuat senang semua tamu yang datang ke minimarketnya. Kejadian ini bermula pada saat Edi sedang mendapatkan rolling ke tempat cabang minimarket selanjutnya. Karena perlu diketahui, minimarket ini memang mempunyai program atau standar untuk merolling setiap karyawannya selama kurang lebih 3-6 bulan sekali, yang tujuannya mungkin untuk menstandarkan di setiap cabang-cabang yang ada. Kebetulan Edi sedang mendapatkan shift 2 atau shift sore pada cabang minimarket yang dia kerjakan hari itu. Shift sore atau shift 2 mulai dari jam 3 sampai dengan 11 malam. Dikarenakan ada teman yang izin sakit, maka Edi hanya bekerja berdua bersama Sinta pada malam itu. Harusnya di schedule-nya itu untuk shift 2 ini atau shift sore itu untuk 3 orang. Jadi karena temannya tidak masuk 1 orang, maka yang bekerja hanya 2 orang. Tepat pada pukul 6 sore atau waktunya maghrib, Sinta berbicara kepada Edi. Edi, lu nggak sholat? Ini di jamnya maghrib loh, sekalian istirahat deh, kata Sinta. Edi menjawab, tar dulu Sin, gue lagi nyetok barang di tempat rak-rak minuman. Nanti setelah ini gue baru istirahat dan sholat ya. Kalau enggak, lu aja deh duluan yang sholat, gue ntar aja. Terus Sinta ini ngomong sama Edi, Edi, gue yang nggak sholat, lu aja duluan, ntar kita istirahatnya gantian. Lalu Edi menjawab, ya udah bentar, ntar lagi gue sholat nih, gue istirahat juga sekalian ya. Lalu sambil jongkok, Edi melanjutkan lagi untuk menyusun rak-rak minuman tersebut. Sampai akhirnya Edi melanjutkan ke bagian mesin pendingin. Akhirnya dibuka itu mesin pendingin dan dia mulai merapikan tempat minuman. Tiba-tiba pada saat Edi sedang membuka lemari pendingin tersebut, tiba-tiba Edi melihat bayangan samar yang terpantul melewati kaca lemari pendingin yang ada di minimarket itu. Dengan sigapnya, Edi kembali menutup lemari pendingin dan mencoba untuk membantu customer yang dilihat dari pantulan kaca tersebut. Pada saat Edi melihat, ternyata tidak ada orang. Karena tidak ada orang, akhirnya Edi mencoba untuk berdiri dan melihat sekelilingnya. Apakah ada orang atau tidak yang dilihatnya melalui pantulan kaca dari lemari pendingin. Dan ternyata tidak ada orang sama sekali di dekatnya atau di koridor atau di lorong tempat Edi menjalankan tugasnya. Di dalam minimarket tersebut hanya ada 1 orang perempuan yang sedang berbelanja, tapi sangat jauh posisinya dari lokasi Edi, atau sangat jauh dari posisi koridor tempat Edi bekerja. Lalu Edi berkata, cepet banget itu orang, masa orang dari tadi di situ tiba-tiba ke sana? Gue yang salah lihat, apa dia yang jalannya kayak The Flash? Edi masa bingung tapi tidak banyak berpikir panjang. Akhirnya Edi melanjutkan tanpa berpikiran negatif. Akhirnya dia melanjutkan kembali jongkok dan kembali menyusun barang-barang yang ada di lemari pendingin. Setelah 30 menit, Edi selesai dengan pekerjaannya menyusun barang-barang di lemari pendingin. Dan setelah selesai, ia berjalan menuju ke arah gudang penyimpanan. Dan pada saat Edi melihat gudang penyimpanan kotor dan berantakan, banyak sekali kerdus yang berserakan, akhirnya Edi berniat untuk membersihkan gudang tersebut.
Tapi sebelum Edi membersihkan gudang tersebut, Edi mengambil handphonenya untuk mengecek jam berapakah sekarang ini. Ternyata jam menunjukkan pukul 6.30 yang dimana waktu maghrib tersisa hanya 30 menit. Lalu tanpa berpikir panjang, Edi memutuskan untuk membersihkan dan merapikan gudang tersebut sebelum ia melakukan sholat dan istirahat. Dikarenakan itu gudang bersebelahan dengan toilet, maka gudang itu kotornya itu plus dengan becek guys. Jadi mau nggak mau Edi harus membersihkan, menyapu, ngepel, dan bersihin kardus-kardus yang ada di gudangnya. Kalau menurut perhitungan kayaknya nggak cukup sampai setengah jam, tapi Edi yakin nih setengah jam, nggak nyampe setengah jam lah, paling 10 menit juga beres. Yang akhirnya Edi memutuskan untuk membersihkannya sebelum waktu dia sholat dan istirahat. Pada saat Edi membersihkan gudang, Edi merasa sangat panas sehingga membuat badannya berkeringat sangat lebih. Lalu Edi berkata, nggak biasanya gue berkeringat seperti ini. Kenapa ya? Panas banget loh ini di gudang. Padahal AC-nya masih nyampur sama yang depan. Kenapa panas ya? Mungkin karena lembab kali ya, atau sirkulasi udaranya, atau mungkin kayaknya gue jarang olahraga. Edi hanya berpikiran positif pada saat itu. Dan pada saat Edi sedang membersihkan kardus, tiba-tiba ada seseorang bayangan lewat yang dia lihat melalui sudut matanya. Kalau kita melihat itu kan biasa lurus ya, tapi kanan kiri kita masih bisa kelihatan kalau misalkan ada yang lewat. Kayak misalkan sudut mata kita tuh ada di sana sini nih, bisa ngelihat samping kanan kiri. Walaupun tidak fokus, tapi bayangan guys. Akhirnya Edi melihat ke arah pintu kamar mandi itu. Dan pada saat Edi lihat, pintu itu dalam keadaan tidak terkunci, bahkan tidak tertutup rapat. Tanpa Edi berpikir panjang, Edi mendekati pintu tersebut untuk mengetoknya, untuk menginformasikan kepada tamu atau staf yang ada di kamar mandi itu untuk menutup dan mengunci pintunya. Jadi Edi bilang kayak gini, kayaknya ada yang masuk kamar mandi deh. Tapi kok nggak dikunci, nggak ditutup. Masa gue salah lihat? Gue ketok aja deh. Daripada nanti pada saat di kamar mandi tiba-tiba ada orang lagi yang masuk kan. Nanti kalau cewek ketemu cowok atau cowok ketemu cewek kan malah jadi masalah. Tambah berpikir panjang, jadinya si Edi itu tiba-tiba langsung tuh menuju pelan-pelan ke pintu kamar mandi tersebut. Akhirnya si Edi ini ngetok pintunya itu untuk bilangin bahwa pintunya nggak dikunci atau nggak tertutup. Pada saat Edi ketok, ternyata tidak ada jawaban sama sekali guys. Sehingga membuat Edi curiga kemungkinan ada orangnya apa enggak ya. Akhirnya diketok pelan-pelan dan dia berkata, halo, ada orang nggak ya? Ada orang nggak ya? Diketok dan dibuka pelan-pelan. Ternyata tidak ada orang sama sekali guys. Tidak ada orang sama sekali di kamar mandi itu. Edi langsung heran. Masa gue cuma lihat bayangan sih? Kayaknya ada orang tadi masuk. Akhirnya Edi melanjutkan pembersihan gudangnya dan akhirnya selesai. Setelah gudangnya bersih, Edi berjalan keluar menuju arah kasir. Pada saat Edi keluar dari gudang, dia melihat seorang laki-laki sedang berdiri di depan rak minuman. Lalu Edi cuek karena sudah waktunya mepet dengan istirahat. Akhirnya dia kembali berjalan menuju ke arah kasir untuk bilang ke Sinta dan bilang, Sin, gue istirahat ya, gue udah selesai nih, gue mau sholat maghrib dulu sama istirahat makan. Gue tunggu dulu ya, bilang gitu. Terus Sinta jawab, ngaco kali lu ya? Ini udah isya kali, udah jam 7 lewat, masa lu mau sholat? Lu kemana aja? Gue kira udah istirahat tadi. Edi tiba-tiba kaget dan langsung merogoh kantongnya untuk melihat handphonenya. Pada saat dia ngelihat handphonenya, jamnya itu sudah lewat dari jam Isya, yaitu sekitar jam 7.20 atau jam 7.30-an lah. Ternyata Edi melewatkan sholat maghribnya. Edi bilang, astaga, bener Sin, ternyata gue ngelewatin maghrib gue. Gue kira itu belum sampai jam 7 loh, gue kira itu masih 6.40-an. Ternyata udah jam 7 lewat. Terus Sinta jawab, bodoh lah Ed, gue mau makan nih, gue udah nungguin lu dari tadi, udah kelaparan, gue istirahat dulu deh.
Terus Edi bilang, "Tar lu sih Edi, yaudah lu istirahat, tapi gue izin dulu ke toilet, gue mau kencing." "Ya udah," kata Sinta ya. "Ya udah, Ed, jangan lama-lama ya, karena gue udah lapar banget nih." Edi bilang, "Ya udah, iya, bentar nih, gue cuma sebentar doang." Akhirnya Edi berjalan menuju ke toilet untuk kencing. Dan pada saat Edi menuju kamar mandi, tiba-tiba ia melihat sosok laki-laki itu masih di rak di minuman tidak dingin. Edi spontan menawarkan bantuan sambil menjulurkan tangannya untuk menepuk pundak pria tersebut. Dan tanpa diduga-duga, belum sempat tangannya Edi sampai ke pundak pria tersebut, pria itu tiba-tiba berbalik badan, guys. Saat pria tersebut membalikkan badannya dan menengokkan mukanya kepada Edi terkaget-kaget melihat kepala pria tersebut tanpa wajah. Edi langsung tiba-tiba berteriak, "Astagfirullahaladzim, tolong!" Sinta yang kaget mendengar suara Edi langsung bergegas untuk menghampiri Edi. Dan pada saat Sinta menghampiri Edi sudah terpapar di lantai dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Lalu Sinta bilang kepada Edi, Edi, lu kenapa Edi? Edi, lu kenapa? Kenapa lu pingsan? Edi, lu kenapa? Jangan bikin gue takut, gue sendirian ya sama lu. Jangan kayak gitu dong, Edi." Akhirnya, pada saat Sinta melihat Edi seperti itu, akhirnya Sinta memutuskan untuk keluar dari minimarket untuk mencari pertolongan. Lalu Sinta bilang, "Ya ampun, pada kemana sih ini orang? Kok nggak ada sama sekali di jalan? Mana lagi nih tukang parkir? Pas ramai doang dia ada, pas lagi sepi dia nggak mau jaga. Bener-bener nih, di mana nih gue cari bantuan?" Si Sinta ini mulai panik. Karena di sana, di depan Indomaret hanya ada 2 motor. Motornya Sinta dan motornya Edi. Tidak ada pelanggan sama sekali pada saat itu. Dan tukang parkir pun juga tidak ada. Pada saat Sinta menoleh ke arah kanan, ternyata Sinta melihat ada satu orang yang sedang berdiri di pojok minimarket. Sinta mencoba menghampiri orang tersebut. Dan pada saat dihampiri, orang tersebut posisinya sedang membelakangi si Sinta. Akhirnya Sinta menuju orang tersebut. Pada saat Sinta ingin menepuk orang tersebut, jadi begini guys, belum sampai tangan Sinta menepuk pundak pria tersebut, tiba-tiba pria tersebut membalikkan badannya, guys. Dan kalian tahu, pada saat pria tersebut membalikkan badan, pria dengan kepala tanpa wajah kembali muncul dan memperlihatkannya kepada Sinta. Sinta langsung berkata, "Astaga, setan!" Sinta kaget dan langsung membalikkan badannya untuk berlari mencari pertolongan. Pada saat Sinta lari ke depan jalan, tiba-tiba mobil truk stok pengiriman barang dari pusat datang. Belum sampai mobil ini masuk ke parkiran, Sinta udah langsung stopin tuh mobil dan langsung gedor-gedor pintu. "Bang, tolong bang, tolong!" teriak Sinta sambil memukul pintu dan kap mobil karena Sinta di situ benar-benar sudah panik. Dan di situ ada 2 orang. Kita sebut saja supirnya satu Bang Edo dan satu lagi staf dari pusat, kita namakan si Jabrik. Jadi ada Bang Edo sama Bang Jabrik ya. Lalu Bang Edo, si supirnya itu langsung membuka kaca dan menanyakan kepada Sinta, "Kenapa sih lu, Neng?" katanya gitu. Sinta menjawab, "Itu bang, ada setan," kayak gitu. Terus si Bang Jabrik langsung bilang kayak gini, "Hah, setan? Udah kita pulang aja." Si Bang Jabrik yang begitu ketakutan langsung meminta Edo untuk memutar balikan mobilnya untuk pulang kembali ke kantor pusat. Tapi di situ Bang Edo nggak mau langsung pulang. "Lu gimana sih Jabrik?" kata Bang Edo ya. "Lu gimana sih Jabrik? Orang lagi ada kesusahan, lu masa mau tinggalin nih seorang diri perempuan di sini? Bentar lah, gue mau cek dulu," kayak gitu. Akhirnya si Bang Edo sama Bang Jabrik turun dari mobilnya. Pada saat si Bang Edo ini turun, Sinta langsung pegang di tangannya Bang Edo dan bilang, "Bang, tolongin bang." Pada saat Sinta bilangin kayak gitu, sambil matanya Sinta itu kembali menatap di pojok minimarket yang dia lihat ada hantunya itu. Pada saat Sinta melihatnya, ternyata tidak ada orang, guys. Kosong.
Sinta langsung bilang kepada Bang Edo, "Bang, tolongin dia Bang. Udah amat yang tadi gue liat di depan. Tapi tolongin dulu tuh teman ayah yang di dalam. Dia pingsan Bang." "Siapa?" "Itu, si Edi." Akhirnya Bang Edo, Bang Jabrik, dan Sinta setelah mendengar keterangan dari Sinta langsung mulai masuk ke minimarket tersebut. Pada saat masuk, Bang Edo langsung bilang, "Assalamualaikum." Masuklah tuh dia ke pintu tersebut dan akhirnya menghampiri si Edi. Pada saat lihat, Edi di posisi yang sama tergeletak di lantai. Akhirnya si Bang Edo ini ngecek nih si Edi nih. "Di, sadar Di." Gue cek napasnya, wah ada. Neng, coba cariin minyak kayu putih sama air minum buat dia minum ntar nih kalau udah sadaran. Sinta bergegas untuk mencari minyak kayu putih dan mengambilkannya berikut dengan air minum untuk si Edi. Akhirnya Edi sadar setelah beberapa menit kemudian. Dan disitu Bang Edo langsung tanya, "Alhamdulillah, lu kenapa Edi? Lu juga ngeliat setan?" Edi langsung jawab kayak gini, "Iya Bang, gue lihat. Tapi kepalanya tuh nggak ada wajahnya." Makanya gue langsung kaget dan tiba-tiba gue langsung jatuh gitu Bang. Lalu Edo bilang kepada Sinta dan Edi seperti ini, "Makanya lu berdua jangan kebanyakan bengong. Kayak gini yang kejadiannya, kesambet lu pada berdua di sini. Yaudah deh, gue temenin sampai lu closing sampai tutup, biar lu gak kenapa-napa di sini sambil gue masukin stok barang juga. Ya, udah nganteng deh, minum lu tuh air." Setelah Bang Jabrik mendengar perkataan Edo tadi, akhirnya Bang Jabrik ngomong kepada Edo, "Ya elah Do, kan kita stok doang, ngapain sih harus sampai tutup?" Kayak gitu. "Udah lu diem aja," kata Bang Edo ya. "Udah lu diem aja nih, kesian nih bocah berdua. Udahlah, itu juga kita gak kerasa nyetok barang di sini, paling cuma nunggu sejaman lagi lebihnya. Udah, kalau mau pulang sendiri, lu pulang sendiri dah." Terus Bang Jabrik bilang, "Ya elah Do, yaudah dah, aku ikut dah," kayak gitu. Akhirnya mereka, Bang Edo dan Bang Jabrik, menemani Edi dan Sinta sampai dengan toko tutup, sampai dengan minimarket tutup. Tutuplah minimarket tersebut dan akhirnya mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi Bang Jabrik sama Bang Edo balik ke kantor pusat dulu nih, karena mereka masih pakai mobil kantor pusat, jadi harus kembaliin dulu. Dan keesokan harinya, Edi dan Sinta masuk masih dengan shift yang sama, akan tetapi mereka kembali bekerja dan kali ini datang lebih awal dari biasanya. Yang harusnya mereka kerja jam 3, biasanya kan datangnya jam 2. Mereka tuh datangnya sekitar jam 12-an tuh guys jadinya, karena pengen ketemu sama tim-tim yang lainnya. Dan pada saat itu juga, si Andri atau orang yang kemarin izin itu masuk. Akhirnya mereka full nih jadinya nih hari ini bertiga. Jadi ada Edi, Sinta, dan Andri yang kemarin ini skip atau izin sakit. Pada saat si Edi dan Sinta sedang menceritakan kejadian semalam kepada si Andri, ada salah satu anak shift pagi yang mendengar pembicaraan mereka. Sebut saja namanya Nana. Nana ini tiba-tiba datang ke mereka karena tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Dan ternyata pada saat Edi sedang menceritakan kepada si Andri, ternyata Andri juga mengalami kejadian yang sama atau serupa sebelum dia sakit. Akhirnya si Nana ini mencoba untuk mendekati si Edi, Sinta, dan juga si Andri. Karena si Nana ini kayaknya tahu cerita mereka seperti apa. Pada saat mereka sudah menjelaskannya, barulah Nana menginformasikan sesuatu kepada 3 orang ini. Nana di sini ingin menyampaikan sesuatu bahwa di mana minimarket tempat mereka bekerja saat ini dalam keadaan atau kondisi yang kurang baik. Dalam artian adalah tempatnya kotor, tidak bersih, tidak terawat, sehingga tempat tersebut menjadi lembab dan mengundang para makhluk-makhluk lain untuk datang ke minimarket tersebut. Jadi karena si Nana ini punya teman yang bisa ngeliat, maka Nana menceritakan kepada mereka secara perinci. Gini loh, jadi karena aku punya teman yang bisa ngeliat, jadi aku dikasih tahu setiap lu masuk ke suatu tempat baru, mau lama mau baru, bahkan yang baru pun harus permisi. Terus lu bilang assalamualaikum atau misi atau apalah, dan khususnya tempat ini. Karena
track record sebelumnya, minimarket ini kotor dan jarang dibersihkan. Bahkan sampahnya itu masih banyak di pojok-pojokan, nggak terawat gitu deh pokoknya. Si temannya Nana ini yang bisa ngelihat, tahu karena pada saat awal Nana masuk, bareng-bareng nih dianterin sama temen yang bisa ngelihat. Dan kebetulan pada saat itu dia mau numpang kencing. Pada saat selesai kencing, langsung disampaikan ke Nana sama tim-tim yang lainnya. Jadi pada paham, karena kalian masuk pada saat gua lagi libur, jadi kita nggak ketemu. Maka maaf ya, gue baru bilang hari ini. Setelah Edi, Sinta, dan Andri mendengarkan statement dari Nana, akhirnya mereka mengerti dan mencoba untuk melakukannya di kemudian hari. Setelah mereka mengikuti saran Nana, akhirnya mereka bekerja tenang tanpa ada hambatan dan sampai rollingan berikutnya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya kita menghormati makhluk-makhluk yang ada di dunia maupun di dunia lain. Dan sangat pentingnya melakukan ibadah tepat waktu dan selalu membersihkan tempat di mana kalian bekerja. Oke, terima kasih warga yang sudah nonton sampai akhir. Saya doakan warga semoga selalu dalam keadaan sehat, yang sakit disehatkan, yang sedang berusaha maupun bekerja dilancarkan. Amin. Komen, like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jika cerita kalian ingin diceritakan, silakan mengirimkan cerita Anda ke email di bawah ini. Terima kasih untuk para warga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Sepanjang perjalanan, Pak Ujang menelpon istrinya kembali yang sedang kabur nih. Akan tetapi, tidak satupun panggilan yang dilakukan Pak Ujang terjawab oleh istrinya. Saat Pak Ujang sedang cas handphonenya, Pak Ujang mendengar seperti ada sesuatu yang besar jatuh di lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih gue, sekarang udah banyak nih komen di video sebelumnya. Sekali lagi, terima kasih banyak ya warga yang sudah nonton. Alhamdulillah, sudah subscribe, sudah komen, sudah nge-like. Gue doain kalian akan diberikan rezeki yang berlimpah banyak sekali. Karena sedekah subscribe, like, komen, kalian berarti banget nih buat gue. Semoga banyak yang mau bersedekah lagi. Amin. Oke, langsung aja. Hari ini gue akan menceritakan tentang Ranjang si Kembar. Kisah ini diambil dari daerah yang khas dengan udaranya yang sejuk dan kulinernya yang berlimpah. Bandung, Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, begini cerita warga. Kita sebut saja Pak Ujang. Pak Ujang adalah seorang kepala keluarga yang memiliki istri dan 2 anak kembar. Kita sebut saja anak kembarnya Beni dan Beno. Pada suatu malam, Pak Ujang yang dimana sedang bekerja menerima telepon dari istrinya. Terus istrinya ngomong nih, kalau kamu nggak selesaikan obrolan tadi pagi, ya udah, aku pergi aja dari rumah dengan si Beno. Pak Ujang langsung jawab, kenapa sih? Belum juga sampai di rumah, udah ngomel-ngomel aja. Istrinya langsung ngomong, sengaja kan kamu pulang malam di kantor biar menghindar? Tiba-tiba ditutuplah telepon itu. Pak Ujang yang bekerja sebagai salah satu event organizer memang terkadang sering pulang bekerja sampai larut malam. Karena deadline dan pekerjaan yang masih menumpuk,
Akhirnya, Pak Ujang tetap melanjutkan pekerjaannya dan menghiraukan perkataan istrinya yang tadi ditelepon. Dikarenakan sifat istrinya yang suka cemburu dan gampang terpancing emosi, Pak Ujang merasa ucapan istrinya untuk pergi dari rumah itu adalah ucapan yang biasa. Paling juga cuma ucapan marah-marah aja. Akhirnya Pak Ujang lanjut lagi tuh dengan kerjaannya. Benny dan Beno adalah anak kembar dari Bapak Ujang dan istrinya. Akan tetapi, dikarenakan Beno lebih mengerti ibunya dibandingkan Benny yang cuek seperti ayahnya, maka Beno lebih disayang ibunya dibandingkan si Benny. Pada pukul sekitar jam 12 malam, tiba-tiba telepon Pak Ujang ada yang manggil nih. Ternyata si Benny. Nah, di sana Benny bilang ke Pak Ujang, "Pak, Ibu dan Beno pergi dari rumah barusan. Benny sudah tahan, tapi Ibu tetap nih. Malah Benny disuruh diam dan disuruh ikut Bapak aja." Tiba-tiba Pak Ujang terdiam sedih dan juga emosi karena istrinya benar-benar keluar dari rumah. Akhirnya Pak Ujang bilang ke Benny, "Ya udah, tunggu Bapak ya. Bapak pulang nih sekarang nih." Akhirnya Pak Ujang tutup teleponnya dan bergegas untuk pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, Pak Ujang menelpon istrinya kembali yang sedang kabur nih. Akan tetapi, tidak satupun panggilan yang dilakukan Pak Ujang terjawab oleh istrinya. Dalam perjalanan, tiba-tiba Pak Ujang menerobos lampu lalu lintas dan hampir menabrak dengan truk mobil sayur yang melaju dengan cepat. Dikarenakan Pak Ujang yang terus menelpon istrinya, akhirnya nggak fokus tuh nyetir mobilnya. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumah, tiba-tiba jalan yang biasa dilalui oleh Pak Ujang itu tutup akibat ada perataan aspal, sehingga membuat Pak Ujang harus memutar lebih jauh untuk menuju ke rumahnya. Pada akhirnya, sampai juga Pak Ujang di rumahnya. Diparkir mobilnya, diketoklah pintu rumahnya supaya anaknya bukain tuh. Benny, Bapak pulang nih, sambil ketok-ketok tuh. Karena diketok berkali-kali dan tidak ada jawaban, maka Pak Ujang akhirnya ngambil kunci serep yang ada di ranselnya. Sambil dicari tuh, kok Benny nggak nyautnya? Kok sudah tidur kali ya? Setelah kuncinya ketemu, akhirnya dibuka tuh pintu rumahnya dan Pak Ujang masuk. Pak Ujang yang masih khawatir dengan istri dan anaknya si Beno dan melihat jam sudah pukul jam 3 pagi, akhirnya kembali lagi tuh pengen nelpon istrinya. Pada saat Pak Ujang ambil handphonenya, ternyata handphonenya lowbat guys. Handphonenya mati total. Mungkin karena kehabisan baterai, sepanjang jalan dia nelfonin istrinya tuh. Akhirnya Pak Ujang cas tuh handphonenya dekat meja TV. Pada saat Pak Ujang sedang cas handphonenya, Pak Ujang mendengar seperti ada sesuatu yang besar jatuh di lantai. Yang posisi suara jatuh itu berada di posisi kamar anaknya, di mana kamar anak itu berada di lantai 2. Tanpa berpikir panjang, larilah Pak Ujang ke atas menuju kamar anaknya. Pas sampai di atas, Pak Ujang langsung membuka pintu kamar anaknya dan tanya kepada Benny, "Ben, kamu lagi ngapain Ben? Kok Bapak dengar kayak ada yang jatuh?" Pak Ujang ngomong sambil berjalan menuju ke arah Benny. Terus Benny jawab, "Di bawah Pak," sambil Benny menunjukkan tangannya ke arah kolong kasurnya. Dengan perlahan, akhirnya Pak Ujang cek tuh di bawah ranjang anaknya dan tiba-tiba Pak Ujang melihat Benny sedang di bawah ranjang sambil berbisik, "Pak, Benny lihat di kasur Benny ada orang Pak. Benny takut Pak." Pak Ujang yang kaget melihat Benny ada 2 yang posisinya sedang melihat di kolong ranjang bergegas untuk melihat kembali ke atas ranjang. Pas Pak Ujang lihat di atas ranjang, Pak Ujang melihat ada 2 orang yang bermuka samar yang sedang tidur dengan posisi mata yang sedang melihat ke arah Pak Ujang. Akhirnya, pada saat Pak Ujang lihat sosok 2 orang tersebut, Pak Ujang langsung kaget dan jatuh pingsan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepat pada azan subuh berkumandang, akhirnya Pak Ujang bangun melihat anaknya Benny ada di sampingnya. Benny yang melihat bapaknya melek akhirnya membantu bapaknya duduk dan memberikan segelas air. Setelah sadar, Pak Ujang dan Benny melakukan untuk sholat subuh tuh. Setelah sholat subuh, tiba-tiba ada telepon dari nomor telepon yang gak dikenal. Diangkatlah sama Pak Ujang. Baru 3 menit Pak Ujang angkat teleponnya, tiba-tiba Pak Ujang menangis nih dan menyampaikan kepada anaknya Benny bahwa ibu dan saudara kembarnya si Beno berada di rumah sakit dalam keadaan koma karena mengalami kecelakaan pada saat pengemudi.
Pak Ujang dan Benny yang sedang sedih ini akhirnya berangkat menuju ke rumah sakit untuk bertemu istri dan anaknya. Dan pas ke rumah sakit ternyata istri dan si Beno sudah dalam keadaan tidak bernyawa, meski sebelumnya dinyatakan koma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah pemakaman istri dan anaknya, akhirnya Pak Ujang dan Benny tinggal berdua di rumahnya. Dan beberapa bulan kemudian, karena rumah yang ditinggalkannya cukup besar untuk mereka berdua, akhirnya rumah itu dijual dan mereka pindah ke rumah yang lebih kecil. Selesai. Kejadian yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan sekali-kali engkau marah-marah, sesungguhnya marah-marah itu pengaruh setan. Dan setan itu paling mampu mengalahkan dirimu pada keadaan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Untuk warga yang mau ceritanya diceritakan, boleh ya kirim email ke bawah ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Tiba-tiba si ibu itu membuka payungnya. Padahal panas juga kagak, hujan juga kagak. Kenapa si ibu ini payungan ya? Belum sampai palang pintu itu tiba, Allahu Akbar, jedar. Suara kereta yang menabrak sepeda motor itu terdengar sangat keras dan semua warga melihatnya. Istri Bimo bilang kayak gini, Om, gitu. Terus Bimo langsung jawab lah, kamu kok panggil saya Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya warga? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini gue akan menceritakan tentang pengalaman misteri yang dialami oleh penjaga kereta api yang mengalami kejadian mistis di setiap waktu jaganya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Begini cerita warga. Oke, sebut saja Bimo. Bimo adalah seorang warga yang posisinya pada saat itu sedang menganggur. Sudah hampir 3 bulan, Bimo menganggur sejak pemutusan kontrak kerjanya, sampai akhirnya melakukan pekerjaan serabutan mulai dari kuli bangunan, borongan, main musik di kafe, dan lain-lain. Dilakukan Bimo demi memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Nah, pada saat itu si Bimo main nih ke perlintasan kereta api, komuter lain, yang ada di daerah Tangerang, yang mana jarak antara rumah ke perlintasan kereta api itu benar-benar dekat. Untuk mencari informasi, siapa tahu ada pekerjaan tambahan buat si Bimo. Akhirnya Bimo jalan nih menuju perlintasan kereta dan bertemu dengan saudara jauhnya yang kita sebut saja dengan nama Babe. Mainlah si Bimo nih sambil ngopi, ngerokok, dan sambil ngobrol sama si Babe. Sambil ngobrol, si Bimo nih tanya ke Babe nih, Bimo nih ya, Be, ini gimana sih cara kerjanya di mari nih? Babe bilang, ya kerjaannya ya begini dah, jagain orang biar nggak ada yang lewat kalau ada kereta yang lewat. Lah, terus pembayarannya yang gaji dari mana, Be? Ya gue mah di sini nggak berharap sama gaji bayaran, yang penting gue bisa jagain nyawa orang, Bim. Wah, mulia juga ya, Be, kerjaan lu, Be. Iya, makanya anak-anak kerja di sini tuh pada anggot-anggotan. Karena menurut informasi yang ada, hanya Babe yang bekerja dengan sangat bertanggung jawab. Bayangin aja, kadang dia bekerja dari pagi sampai siang. Kadang malamnya juga dia masih kerja. Karena tiba-tiba anak yang incas malam itu pada ninggalin tuh jam 9, jam 10 pada cabut. Akhirnya Babe tuh yang tiba-tiba datang lagi buat incas gantiin orang itu. Beh, emang pendapatan di mari berapa ya, Beh? Ya, namanya juga di sini yang gaji juga warga, paling ngarepin saweran-saweran warga dah. Paling gede juga
100.000 udah dapat sehari mah, itu juga gede banget. Kadang juga ada dah yang ngasih makanan, minuman sama rokok. Ada aja lah, kalau ini mah orang baik yang ngasih. Bimo, akhirnya Bimo bilang kayak gini, "Beh, di sini butuh orang nggak, Beh?" "Ya elah, di sini mah kagak ada bosnya." Terus Bimo nanya lagi, "Ya kali, Beh, saya kan bisa bantuin kali di mari," gitu loh. Babe bilang, "Ya kalau lo mau bantuin sih nggak apa-apa, malah gue seneng banyak yang bantuin." Akhirnya nih si Bimo diskusi sama istrinya nih, boleh nggak kalau Bimo itu kerja di palang pintu rel kereta daripada nunggu kerja serabutan yang jarang ada di kafe yang dipanggilnya cuma seminggu sekali. Kadang juga nggak dipanggil. Kalau rame dipanggil, kalau sepi ya kagak. Setelah berunding, akhirnya nih istrinya Bimo ngasih nih istrinya Bimo, "Ya udah dah Bang, kalau di palang pintu kereta bisa ngasilin dan tambahan pemasukan, ya udahlah, nggak apa-apa." Besoknya si Bimo kembali ke palang pintu kereta dan bilang ke Babe, "Beh, ya udah Beh, saya gabung dah di mari." "Ya udah kalau lo mau jaga sekarang dah. Kalau bisa lu ntar aja dah, ntar malam dah tuh, yang pas abusan malam, pas bagian kereta terakhir, sama Bang Gondrong, dikasih dah tuh sip malam." Terus Bimo bilang ke Bang Gondrong, "Bang Gondrong, ntar malam gue temenin ya." Kata Gondrong, "Oh ya udah, gue juga malah seneng kalau ditemenin." Hari itu juga si Bimo tuh mulai kerja, mulai dari shift malam. Jadi tuh di sini ada 3 shift. Shift 1 itu dari jam 5 sampai jam 12 siang, shift 2 itu dari jam 12 sampai jam 6, dan shift 3-nya dari jam 6 sore sampai dengan jam 11 malam, kereta terakhir. Lalu si Bimo ini dikasih tahu nih cara kerja jaga palang pintu kereta. Di sini udah ada jadwal kedatangan kereta yang diberikan oleh ketua RT setempat. Jadi posisi rel kereta di sana itu menghadap timur ke barat, dan jalan kendaraan umum yang melewatinya itu utara ke selatan. Jadi nih para penjaga pintu palang kereta ini menggunakan bendera atau peluit dan kaleng sebagai sawerannya. Hal ini terjadi karena tempat palang pintu ini bukan palang pintu yang resmi buatan dari PT KAI. Ini yang gue baru tahu. Gue kira para penjaga palang pintu itu menggunakan feeling dalam menjaga palangnya. Ternyata mereka mempunyai jadwal masing-masing, jadwal kereta yang lewat. Jadi misalkan ada kereta yang lewat jam 9.30, berarti mereka harus standby 5 menit sebelumnya, atau jam 9.25. Pokoknya menurut teman-temannya Bimo tuh, patokannya dari tiang biru itu sekitar 100 meter, itu portal harus tutup tuh sama tim-timnya. Masing-masing shift yang ada di sana harus ada 2 orang. Yang satu di depan dan satu di belakang. Jadi pengendara yang satu di sebelah sana di stop, pengendara yang sebelah satu lagi di stop juga. Dikarenakan tempat palang pintu ini bukan palang pintu yang resmi, jadinya seperti itu. Palang pintunya yang seadanya, yang diberhentiin oleh para teman-temannya si Bimo. Jadi sistemnya ketika ada orang yang menjaga minimal 2 orang, salah satu harus standby di rel untuk melihat situasi. Dan yang standby ini dilakukan tentunya secara bergantian. Pada malam itu, Bimo dan Bang Gondrong jaga pada shift malam. Ketika Bimo posisi sedang standby, tiba-tiba pada pukul sekitar jam 9 malam, ada seorang ibu-ibu lewat jalan kaki lalu bilang, "Masih jaga, Mas?" Lalu Bimo dengan spontan menjawab, "Iya, Bu." Dan si Bimo tuh nggak ngeliat tuh pas lagi jawab ibu-ibu nanya itu. Pas beberapa detik kemudian, Bimo melihat ternyata si ibu-ibu ini berjalan bukan untuk menyeberangi, melainkan lurus ke arah rel kereta. Anehnya, arah rel kereta ini tuh jauh dari pemukiman warga. Bahkan hanya ada sawah yang ada di sana. Dan karena aneh, akhirnya si Bimo ini manggil si ibu ini nih, "Bu, ibu mau kemana?" Pada saat ibu itu dipanggil, ibu itu tidak membalikkan badannya sama sekali dan nggak nengok-nengok nih. Pas akhirnya Bimo panggil lagi, malah tiba-tiba si ibu itu membuka payungnya. Padahal panas juga kagak, hujan juga kagak. Kenapa si ibu ini payungan ya? Pas Bimo perhatiin, ternyata si kakinya ibu ini nggak napak guys. Jadi posisi kakinya itu ada di atas rel. Lah, Bimo
Bimo yang kaget langsung diam lihat keanehan kaki si ibu yang benar-benar melayang pada saat itu. Sambil gemeteran, Bimo diam dan liatin itu ibu sampai tiba-tiba ibu itu menengokkan kepalanya, akan tetapi hanya kepalanya yang berputar 180 derajat, tetapi badannya di posisi yang sama. Karena melihat keanehan itu, si Bimo ini benar-benar takut dan akhirnya membalikan badannya untuk lari ke arah pos tunggu. Pada saat ke pos tunggu, Bimo langsung bilang sama si Bang Gondrong, Bang, ada ibu-ibu." "Mana ibu-ibu?" "Itu Bang, di rel kereta." "Mana? Nggak ada tuh, gue nggak lihat." "Ah, masa lu nggak lihat sih Bang?" Akhirnya pada saat disamperin Bang Gondrong, tiba-tiba tuh udah nggak ada ibu-ibu itu. Akhirnya pas disamperin Bang Gondrong, tiba-tiba tuh nggak ada tuh ibu-ibu. Nah, si Gondrong tuh langsung bilang ke Bimo, "Ah, mana ada ibu-ibu, halu kali lu, halusinasi." "Beneran Bang, ada ibu-ibu tadi, itu yang ngomong pas tadi lewat perlintasan." "Lu denger nggak tadi kan, yang dibilang, 'Masih jaga Mas'? Denger nggak sih lu tadi ngomong kayak, si ibu-ibu itu ngomong kayak gitu?" Agak dengar, gue nggak denger apa-apa." "Beneran Bang, tadi gue lihat dia jalan ngikutin arah rel kereta, terus dia tiba-tiba berhenti, mana kakinya ngambang, terus palanya muter enggak sama badannya lagi. Udah Bang, gue izin balik ya, takut nih gue Bang." Akhirnya pulanglah si Bimo ini ke rumah. Pada saat sampai rumah, Bimo cerita ke istrinya, "Kayaknya gue nggak ngelanjutin lagi dah." Kata istri Bimo, "Ya emang kenapa Bang? Orang tadi pas jaga ditongolin gue sama ibu-ibu, nggak napak lagi kakinya." Keesokan harinya, Bimo akhirnya bilang tuh ke Babe dan ceritain ibu-ibu yang dilihat semalam. Kata Babe, "Ya elah, baru juga ibu-ibu, gua malah nenek-nenek ketemu." Terus tiba-tiba si Bimo langsung mikir nih, "Lah, berarti parahan si Babe kali ini ya? Wajar kali ya gua kerja begini ketemu sama yang begituan." Akhirnya, karena kebutuhan anak dan istri lebih penting, akhirnya dia balik lagi tuh ke palang pintu untuk kerja lagi. Setelah dari kejadian itu, setelah 2 minggu nggak ada kejadian apapun lagi tuh. Pada saat setelah 2 minggu, pada pukul jam 11 malam, pada saat Bimo melihat ke arah timur rel kereta api, ada 2 orang anak kecil yang sedang saling melempar batu. Kan rel ada 2 nih, jadi anak satunya di sini, anak satunya di sini. Tuh kayak main lempar-lemparan mereka di situ. Saat Bimo tegesin, "Ini mah bocah pada tawuran." Karena melihat hal itu, akhirnya si Bimo nih ngobrol nih sama si Bang Gondrong. "Lo bocah udah jam 11 malam masih main nih rel, bukannya pada pulang dah?" Si Gondrong langsung jawab, "Lah, gimana bocah? Ngaco kali lu ya?" "Lah, ono Bang, ada bocah lagi pada main lu berduaan, lagi pada lempar-lemparin batu, nggak dengar apa suaranya?" Karena Gondrong yang pada saat itu sedang fokus main dengan handphonenya, akhirnya tidak menghiraukan perkataan Bimo. Akhirnya, Bimo menghampiri kedua anak itu. Pas dari kejauhan masih kelihatan tuh anak kecil. Pas Bimo sudah sampai dekat dan mulai dekat, tiba-tiba kedua anak itu hilang sekejap. Akan tetapi, batu yang dimainkan anak tersebut masih berterbangan. Hingga ada salah satu batu yang terlempar yang hampir mau mengenai si Bimo. Batu itu tidak mengenai Bimo, tapi batu itu mengenai besi rel yang dimana Bimo sedang berdiri. Jadi diketuk. Jadi di kaki Bimo ada rel, batu itu tuh kena di sininya, hampir kena kakinya guys. Akhirnya Bimo yang tiba-tiba kaget, takut, langsung balik badan dan lari menuju pos jaga untuk bilang lagi ke si Gondrong, "Bang, ini nggak beres nih Bang, gue pulang deh ya." "Lu kenapa sih? Udah di sini dulu, istighfar coy, istighfar dulu coy." Itu yang gue bilang tadi, itu anak kecil pas gue samperin hilang. Tapi itu bocah nggak kelihatan lagi. Tapi dia malah nyambit. Yang salah siapa? Akhirnya si Gondrong dan si Bimo nih nyamperin nih ke tempat anak kecilan tadi. Pas disamperin ternyata udah nggak ada guys. Di situ si Gondrong langsung bilang ke Bimo, "Makanya Bim, lu kalau kerja itu jangan banyak pikiran, yang lu banyakin tuh doa." Iya kali ya?
Ya udah, akhirnya dengan rasa takut Bimo tetap di sana sampai kereta terakhir lewat. Karena pikir Bimo tanggung, bentar lagi juga kereta terakhir lewat, sebentar lagi juga selesai kerjaannya. Ya udahlah, gue tungguin sampai selesai aja. Keesokan harinya, si Bimo akhirnya bilang dan izin ke Babe. Be, ini gimana ya? Udah 2 kali nih, Be, gue tongolin mulu. Sampai disampit gue semalam. Babe langsung bilang, ya udah dah, besok lu kasih siang ya. Akhirnya Bimo diberikan tuh shift siang oleh Babe. Aman dah tuh. Baru dikasih siang. Si Babe udah minta Bimo untuk masuk malam lagi. Karena yang malam itu pada ngotang-ngotang kerjanya, nggak kayak lu kerjanya mereka. Masa yang lain baru pada jam 9, jam 10 pada pulang, siapa yang jaga? Kan akhirnya nggak ada. Akhirnya siapa yang gantiin? Ya Babe yang gantiinnya nih. Udah si pagi sampai siang Babe, masa malamnya Babe juga yang jagain. Nah, baru dapat 7 hari siang, akhirnya si Bimo malam lagi tuh. Selang 2 mingguan tuh nggak ada apa-apa, pas shift malam. Pas minggu ketiga, pas banget malam Jumat, jam setengah 11 malam, si Bimo ditongolin dengan si penjual batu cobek yang berjalan di rel kereta. Si bapak penjual cobek ini berjalan melewati Bimo yang sedang standby di rel kereta penjagaan. Tiba-tiba, nggak lama kemudian, karena kereta sebentar lagi lewat, Bimo berniat untuk memperingatkan si penjual cobek itu. Diliatin dah tuh, diliatin. Nih penjual cobek nih, jalannya lama banget, kok nggak sampai-sampai ya? Mana kereta mau lewat lagi? Karena kereta mau lewat, jadi si Bimo tuh mau nyamperin tuh si bapak yang jual cobek itu. Pas disamperin oleh Bimo, tiba-tiba si bapak itu hilang, guys. Hilang. Padahal di samping rel di mana bapak itu lagi jalan, nggak ada gang atau nggak ada jalan. Yang ada malah sawah. Kok tiba-tiba hilang? Kemana itu bapak? Akhirnya si Bimo melanjutkan pekerjaannya sampai dengan selesai. Dan kali ini dia nggak cerita ke teman-temannya. Ya udahlah, ibaratnya gue pulang aja deh, gue nggak cerita dulu. Dua minggu kemudian ada lagi nih kejadian yang dialami oleh Bimo. Pada saat maghrib, pada saat Bimo sedang standby, Bimo melihat ada ular besar yang menuju ke arah Bimo. Yang ukuran ularnya sebesar paha orang dewasa yang sedang berjalan melewati rel kereta api. Pada saat itu Bimo sudah feeling nih bahwa yang dilihat ini bukan ular. Akhirnya setelah Bimo melihat ular tersebut, Bimo ngomong ke Gondrong, "Bang, gue izin dulu ya, hati sama pikiran gue kayak nggak tenang nih, gue mau izin sholat dulu ya." Yang pada saat itu posisinya bertepatan dengan azan Isya. Pas Bimo selesai sholat Isya, akhirnya Bimo kembali ke tempat palang pintu kereta. Sambil berjalan, Bimo melihat palang pintu kereta dalam keadaan macet dari kejauhan nih. Posisi kereta mau pada lewat dan para pengendara sedang diam mengantri menunggu kereta lewat. Pas si Bimo sedang jalan, tiba-tiba ada suara ibu-ibu yang teriak, Awas pak, awas, awas. Si Bimo makin yakin kalau ada apa-apa. Larilah si Bimo ke arah palang pintu. Belum sampai palang pintu itu tiba, Allahu Akbar, jeder! Suara kereta yang menabrak sepeda motor itu terdengar sangat keras dan semua warga melihatnya. Si Bimo pada saat itu hanya mendengar suara teriakan ibu-ibu dan suara tabrakan kereta yang kencang banget, guys. Akan tetapi, Bimo belum melihat ada kejadian apa di sana karena belum sampai deket tuh. Setelah sampai, ternyata ada motor yang tertabrak terpental sejauh kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian. Buru-buru tuh si Bimo, temannya dan warga menghampiri motor yang terpental yang berada di selokan rel kereta. Jadi menurut warga yang posisinya pada saat itu dekat dengan pengendara yang ditabrak atau yang tertabrak, kita sebut aja nih warga ini namanya Pak John. Bapak dengan motor tersebut ngebut dan menerobos jalur dengan arah jalan pengendara yang berlawanan. Langsung, Bimo dan Gondrong menghampiri orang yang terpental di selokan rel untuk melihat kondisi dan membantu evakuasi. Awalnya, Bimo tidak mengetahui berapa orang yang mengalami kecelakaan itu.
Tapi si Pak John bilang bahwa warga yang tertabrak itu berjumlah 2 orang, bapak dan seorang anaknya perempuan. Pak John bilang tuh akhirnya ke Bimo dan Gondrong, bang, dia tuh berdua sama anaknya. Akhirnya sebelum mencari anaknya, mereka mengangkat bapak yang mengalami kecelakaan yang posisinya berada di selokan. Diangkat tuh, setelah diangkat akhirnya dibalikkan badannya dengan posisi terlentang. Menurut Bimo, posisi bapak itu dalam keadaan muka yang hampir rusak dan berdarah dan mengeluarkan darah di bagian telinga. Pak John mengecek tuh keadaan bapak yang tertimpa musibah itu. Pada saat dicek tuh masih dalam keadaan bernyawa. Karena darahnya keluar melalui lubang hidung, maka didengarkanlah itu kepala bapaknya. Tidak lama selang berapa menit, kemudian tuh bapak itu akhirnya meninggal dunia atau tidak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kembali pencarian karena menurut informasi ada 1 orang lagi nih korban. Dicarilah tuh 1 korban yang menurut informasi adalah anak bapak itu. Dan ketemulah yang jatuhnya itu lumayan jauh dari bapaknya. Posisi pada saat ditemukan dalam keadaan tengkurap, langsung dibalikan ke posisi telentang. Pada saat itu anaknya dalam keadaan tidak parah, akan tetapi mengalami memar besar di bagian kepala belakang. Dan sungguh disayangkan anaknya dalam posisi sudah tidak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bimo dan si Gondrong dalam keadaan bingung karena baru pertama kali menghadapi hal tersebut. Si Gondrong bilang kayak gini, duh gimana ya, gue bingung deh nih. Bimo, iya gimana nih ya? Terus Pak John langsung bilang kayak gini, bang, abang tuh nggak ada yang salah, udah bener ngaturnya. Hanya bapak itu yang tiba-tiba menerobos jalurnya ke arah kereta yang sedang jalan. Selang beberapa menit, tim dari PT KAI datang dengan polisi untuk menginvestigasi kejadian tersebut. Akhirnya si Bimo, Gondrong, dan Pak John ikut memberikan keterangan kepada polisi. Dikarenakan Pak John yang melihat paling jelas terkait kejadian ini. Akhirnya, setelah investigasi, data korban sudah ditemukan dan dibawa oleh tim KAI dan polisi. Setelah memberi keterangan dan masalah itu selesai, mereka akhirnya kembali ke rumah untuk istirahat. Besoknya, setelah mengalami kejadian ini, Bimo benar-benar drop dan ngedown dan bilang ke Babe, "Beh, saya kayaknya udah nggak kuat badan nih. Saya kayaknya udah mau udahan aja dah." Terus Babe bilang kayak gini, "Lo emang mau ada korban lagi emangnya? Kalau lu nggak kerja, makin banyak aja deh tuh korban nanti. Justru karena adanya kita nih, kita mengurangi korban selanjutnya, Bim." Bimo yang disitu langsung bingung, langsung bilang, tapi kan ini Be, pas banget saya yang lagi jaga. Terus Babe langsung bilang, tapi kan lu kerja udah bener, emang udah takdirnya aja itu bapak kecelakaan karena nerobos, Bim. Bimo yang mendengarkan jawaban dari Babe akhirnya melanjutkan kembali tugasnya sebagai penjaga palang pintu kereta. 7 hari setelah kejadian kecelakaan tersebut, pada saat Bimo sedang bertugas, tiba-tiba istri Bimo yang ada di rumah nelpon nih, nyuruh pulang. Akhirnya si Bimo izin deh tuh sama teman-temannya yang jaga untuk pulang ke rumah. Pas Bimo tiba-tiba sampai ke rumah, Bimo langsung bilang ke istrinya, "Kenapa, Neng?" Istrinya Bimo langsung bilang, "Ini bang, ayah masak nasi dari siang. Masa nasinya basi mulu? Terus ayah masak lagi, tiba-tiba basi lagi. Masak lagi, basi lagi. Kira tuh beras di rumah habis, bang." Bimo langsung jawab, "Yaudah antara abang minta beras ke rumah orang tua dah. Masaknya besok aja, coba ya tes ya." Tiba-tiba pas habis Bimo bilang masaknya besok aja, istri Bimo manggil Bimo dengan sebutan Om. Istri Bimo bilang kayak gini, Om gitu. Terus Bimo langsung jawab lah, kamu kok manggil saya Om?" Di sana tatapan istri Bimo berbeda dengan biasanya. Istrinya Bimo bilang kayak gini, "Om, minta tolong Om. Om, minta tolong." Akhirnya di sana Bimo panik dan teriak untuk memanggil tetangga sekitar. Akhirnya anaknya Bimo tuh dititipin dah tuh ke tetangga sebentar, dan tetangga lain kumpul bantuin Bimo dan istrinya. Ternyata istrinya Bimo itu kerasukan, guys. Bimo nanya langsung, "Ini siapa?"
Istrinya jawab, minta tolong om, tolongin, minta tolong cariin boneka saya om. Bimo langsung jawab, boneka apa? Istrinya Bimo, iya minta tolong om. Besoknya si Bimo lanjut kerja lagi nih dan ceritain dah tuh masalah istrinya yang kerasukan kemarin. Diceritain ke teman-temannya yang siang dan malam. Kemarin bini gue pas kerasukan minta tolong dicariin boneka. Apa anak yang kemarin ketabrakan itu dia megang boneka ya? Terus teman-temannya bilang, coba aja tanya Pak John yuk, kali aja ditahu. Akhirnya si Bimo tanpa tanya ke Pak John, dia langsung cari tuh di sekitar lokasi TKP tempat anak perempuan kemarin ditemukan. Dicari-cari bonekanya tapi nggak ketemu. Karena Bimo sudah nyari nggak ketemu, akhirnya ditanya lah tuh ke Pak John, Pak kemarin pas kejadian emang anak kecilnya megang boneka? Terus Pak John bilang, iya megang, kayaknya kemental dah, ke arah sawah dah. Kenapa emang Bim? Bimo langsung bilang, iya Pak, kemarin bini ayah kerasukan, minta tolong dicariin boneka kesurupannya. Pak John bilang, astagfirullah, yaudah dah, coba lu cari dah ke arah sawah dah. Gue ngeliat sih kayaknya kepentangannya ke arah sawah. Akhirnya si Bimo balik dan cari dah tuh boneka ke sawah yang dekat rel kereta. Ternyata benar ada di sawah. Nah, si Bimo tanya tuh yang kenal dengan korban kemarin. Dikasih tahu dah tuh alamatnya korban kemarin tuh. Dan ketemulah si Bimo dengan si ibu korban. Assalamualaikum, mohon maaf nih Bu, saya petugas palang pintu kemarin yang kebetulan jaga pas kejadian. Ibu korban, iya mas, ada apa? Bimo langsung bilang, Bu mohon maaf nih, mohon maaf banget nih. Saya harus sampein ke ibu bahwasanya istri saya kemarin kerasukan Bu, kerasukan anak ibu. Pas kerasukan, dia minta tolong dicariin bonekanya buat dikasih ke ibu. Terus ibu korban langsung jawab, oh iya bang, dia punya boneka. Bonekanya itu dari bapaknya pas dia ulang tahun dikasihnya. Terus Bimo, ini Bu bonekanya. Ibunya ikhlas ya Bu, biar anaknya tenang di sana bersama bapaknya. Ternyata jadi pas ibu mengalami kejadian tersebut sempat berkonsultasi dengan orang pintar di kampungnya. Katanya tuh suami dan anak saya pas kejadian itu tuh bang ada yang narik. Kan di luar logika tuh bang, masa yang lainnya berhenti, masa suami saya dan anak saya nerobos. Padahal suami dan saya sedang dalam keadaan baik-baik aja, nggak ada berantem-beranteman. Dikira Bimo tuh, saya kira tuh Bu, ibu dan suaminya lagi ada masalah. Ternyata enggak ya Bu, saya nggak ada masalah mas sama suami saya, semuanya lagi baik-baik aja. Dan menurut informasi ibu atau istri korban, orang pintar ini menginformasikan bahwa di palang pintu yang dijaga Bimo dan temannya, radius 200 meteran itu ada istana jin dan juga ada pasar gaib. Akhirnya Bimo tuh mikir tuh dan menyamakan persepsinya orang pintar dengan kejadian yang dialami sama Bimo. Dari mulai ibu-ibu lewat, anak kecil main, pedagang lewat, dan lain-lain. Makanya setiap tahun kata si Babe sering ada korban. Dan banyak diperlukan relawan kayak Bimo dan teman-temannya nih buat jagain lintasan kereta. Setelah itu akhirnya 1-2 bulan tidak ada kejadian apa-apa lagi guys. Tiba-tiba pada saat Bimo pulang pada sekitar jam 12 malam, pas sampai rumah, Bimo melihat anaknya sedang ketawa-ketawa, kayak ketawa-ketawa senang gitu sendiri di tengah malam. Yang pada saat itu, anak Bimo itu masih balita, kayak ada yang ngajak main guys. Akhirnya, tidurlah tuh si Bimo sama anaknya. Pada saat tidur, tiba-tiba Bimo bermimpi bertemu dengan sesosok anak kecil yang mengalami kecelakaan kemarin. Di mimpinya, anak itu mengucapkan terima kasih ke Bimo dan bilang ingin bermain sama anaknya Bimo, gak mau sama anak yang lain. Kita sebut aja nama anak Bimo ini Caca. Katanya tuh dalam mimpinya, aku gak mau main sama yang lain om, maunya mainnya sama Aca. Aca cantik soalnya, si Caca cantik soalnya. Lalu Bimo jawab, kamu gak boleh main sama Aca atau Caca, kamu udah beda alam. Lalu anak korban kecelakaan tetap ingin main sama anaknya Bimo. Gak mau, aku maunya mainnya sama Aca aja.
Nah, disitulah setelah Bimo bangun dari tidurnya, dari mimpinya, Bimo sadar ini ada hal yang gak beres dan gak baik nih untuk anaknya. Akhirnya, Bimo ngomong ke Babe tentang kejadian dan mimpinya itu. Bimo bilang nih ke Babe, "Beh, gimana ya? Kejadiannya soalnya udah nyangkut anak nih, Be." "Ya mau gimana, tapi kalau mau tinggal di kerjaan, ya udahlah tinggal dah." "Iya, Be, soalnya buat keamanan anak aja, Be." "Ya udah dah kalau itu mau lu," kayak gitu. Akhirnya besoknya Bimo kembali ke tempat ibu atau istri korban dan mencoba menjelaskan terkait mimpi dan kejadian yang dialami oleh anaknya Bimo semalam. Akhirnya si ibu dan Bimo ziarah nih bareng ke kuburan anaknya yang menjadi korban kemarin. Bimo ziarah berdua dengan ibu korban dan berdoa yang terbaik untuk korban dan meminta untuk tidak mengganggunya. Terus Bimo bilang, "Kalau kamu mau ngucapin terima kasih, iya saya udah terima ucapan terima kasihnya, dan saya minta tolong kamu yang tenang di sana dan gak usah ganggu anak saya lagi ya." Setelah Bimo ziarah dengan istri korban, akhirnya Bimo dan keluarga sudah tidak pernah mengalami kejadian aneh kembali sampai saat ini. Setelah Bimo sudah tidak bekerja di perlintasan rel kereta api, kebetulan ada temannya yang seperjuangan dulu datang menemui Bimo nih. Karena dia lihat nih si Bimo ini dalam keadaan masih nggak kerja atau kerjanya nggak tetap lah. Akhirnya si Bimo diajak nih kembali kerja, tapi di perusahaan baru tempat dimananya temannya Bimo itu kerja. Akhirnya Bimo izin nih mengundurkan diri dari relawan penjaga perlintasan kereta dengan alasan dikarenakan kebutuhan keluarga yang belum tercukupi dengan baik dan perlu penghasilan tetap, maka saya undur pamit ya, Be, kata Babe. "Ya udah deh, kalau itu yang terbaik buat lo nggak apa-apa." Akhirnya Bimo bekerja kembali dan mempunyai penghasilan tetap untuk menghidupi ekonomi keluarganya. Dan Babe dan tim tetap menjadi relawan yang baik untuk setia membantu dengan sukarela menjaga supaya warga yang melintasi jalan yang menyeberangi perlintasan kereta selamat sampai dengan tujuan. Selesai. Dengan adanya cerita ini, jika kalian bertemu dengan petugas atau relawan penjaga palang pintu kereta, kayaknya jangan sungkan untuk menyisihkan rezeki lebih kepada orang-orang ini. Karena orang ini terbaik, guys. Nggak semua orang ini mampu bekerja di sini. Oke, jika kalian mempunyai cerita yang mau diceritakan, dapat mengirimkan ke email di bawah ini. Terima kasih untuk para warga yang telah menonton sampai akhir. Gue doakan semoga warga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan jalannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Sedang menertawakan suami Susi pada saat malam itu. Suaranya, tertawanya. Ini tuh ada yang ngirim, Teh. Di kamar mandi itu ada kuncinya. Nanti Pak Ustadz doain supaya pergi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue akan menjelaskan atau menceritakan tentang seorang jin tampan yang mengalami kisah percintaannya dengan seorang gadis SMA. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Begini cerita warga. Untuk nama gadisnya ya, nama gadisnya kita sebut namanya Susi.
Pada tahun di 2008, Susi adalah gadis SMA kelas 2, sama seperti gadis SMA lainnya. Tidak ada perbedaan sama sekali dengan gadis SMA lainnya. Kejadian ini bermula pada saat Susi sedang tidur malam. Di mimpinya, Susi bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan, yang sangat tampan menurut dia, sampai ketampanannya itu tidak ada di dunia nyata. Di mimpinya, Susi bertemu dengan laki-laki tersebut, akan tetapi tidak ada satu kata pun yang terucap dari laki-laki tersebut kepada Susi. Di mimpinya Susi diajak, bahkan dipegang tangannya dan pergi ke satu tempat di mana tempat itu tidak diketahui oleh Susi. Pada saat dia diajak ke suatu tempat, Susi mulai melakukan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya, yaitu ia berciuman dengan seorang laki-laki tampan tersebut. Bahkan setelah dia bangun tidurnya, Susi sampai dengan mimpi basah. Setelah mimpi pertama, di hari keduanya Susi mulai bermimpi lagi. Mimpi yang sama akan tetapi dengan orang yang berbeda, alias muka wajah yang berbeda. Tetap tampan, dan tampannya lebih dari orang yang ada di dalam dunia ini. Dan kalian tahu, mimpi yang kedua ini lebih jelas daripada mimpi yang sebelumnya. Susi berciuman, lalu Susi melakukan hubungan intim dengan lelaki tersebut. Melakukan hubungan intim dengan lelaki tampan tersebut. Mimpi ini dialami Susi dari tahun 2008 sampai dengan Susi menikah dengan pacarnya waktu SMA tersebut. Tetapi, walaupun Susi sudah menikah, mimpi ini tidak pernah hilang. Bahkan terus-menerus Susi merasakannya. Susi makin kesini makin menikmatinya. Menurut Susi itu, dia berpikir, mungkin nggak ya pada saat saya menikah nanti, sudah punya suami, akankah mimpi ini menghilang? Jawabannya ternyata tidak. Susi tetap bermimpi dengan pria tersebut sampai dia menikah. Dan kalian tahu, mimpinya makin bertambah. Dan kali ini ada beberapa mimpi Susi sedang bermain dengan seorang anak. Bahkan kadang pernah bermimpi sedang menggendong anak kecil atau bayi. Dan semuanya anak-anak kecil itu lucu menurut Susi. Di tahun 2019, Susi suaminya sekeluarga pindah ke rumah baru. Disinilah tempat dimana awal mulanya kejadian aneh dirasakan oleh keluarganya Susi. Jadi itu pada suatu malam, kira-kira jam 9 malam, Susi dan keluarganya habis pulang dari Bandung. Sampai rumah sekitar jam 9 malam. Nah, di situ Susi sedang menidurkan anaknya yang ingin tidur, dan suaminya posisinya ada di kamar inti atau kamar suami istrinya, atau di kamarnya Susi. Jadi tidur sendiri. Jadi istrinya sedang menidurkan anaknya. Tepat pada malam hari atau tengah malam, suaminya terbangun dikarenakan dia bermimpi atau dia merasakan seperti digigit tikus dan ular. Begitu bangun, anehnya suami Susi langsung mendengar suara TV yang sedang menyala di ruang tamunya. Otomatis suami Susi langsung bangun dan menuju ke ruang TV untuk mematikan TV tersebut. Tanpa berpikir negatif, suami Susi hanya matikan TV tersebut. Setelah dimatikan TV tersebut, lalu suami Susi berbalik badan, dan posisinya pada saat itu tepat dengan kamar anaknya. Kalian tahu, pada saat dilihat kamar anaknya, terlihat kamar anaknya lampunya seperti konsleting listrik yang seperti nyala mati, dan nyala mati. Akhirnya suaminya mendatangkan kamar tersebut untuk mengecek lampu tersebut. Nyatanya pada saat dicek, kamar tersebut dalam keadaan terkunci. Akhirnya suami Susi mencoba untuk mengetok pintu tersebut. Diketok pelan-pelan, tidak terdengar juga. Akhirnya digedor sampai kencang pun tidak terdengar juga. Istri dan anaknya Susi padahal ada di dalam, guys. Tapi mereka tidak mendengar ketokan bahkan gedoran suaminya tersebut. Akhirnya suaminya merasa tidak didengarkan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang menertawakan suami Susi pada saat malam itu. Suaranya, tertawanya cukup keras sehingga membuat suaminya merinding dan
lari langsung ke kamarnya. Karena kejadian tersebut, suami Susi melek total dari jam 1 pagi sampai dengan subuh tiba. Karena sugesti suaminya, menurutnya itu seperti ada yang memperhatikan dia sampai saat ini. Pas jam subuh, Susi terbangun dari tidurnya dan dia bangun menemui suaminya. Susi ingin mengajak suaminya itu untuk sholat subuh, tetapi suaminya menolak untuk bangun karena alasan sudah sholat subuh dan tidak tidur semalaman. Di sini kayaknya suaminya sudah mulai ngeh. Di hari kemudian, hal aneh yang terjadi dialami oleh anaknya Susi sendiri. Hal aneh tersebut yang dialami anak Susi adalah anaknya nangis terus-menerus dan tidak mau masuk kamar dikarenakan dia melihat seorang anak kecil sedang duduk di atas lemarinya sambil memainkan kakinya atau sambil menguncang-uncangkan kakinya. Kemudian harinya terjadi lagi deh guys, terjadi lagi. Tapi terjadi ini di kamar mandi belakang rumahnya Susi. Tercium bau sangat busuk sehingga Susi tidak tahan dengan bau tersebut. Akhirnya dia bilang ke suaminya dan suaminya juga ikut menciumnya. Pada saat dicek oleh suaminya tidak ditemukan seekor bangkai pun di kamar mandi tersebut. Jadi bau itu tidak ada penyebabnya. Keesokan harinya ditemukan banyak sekali belatung di kamar mandinya. Saking banyaknya belatung tersebut, Susi tidak berani untuk membersihkannya. Akhirnya sang suamilah yang membersihkan belatung-belatung tersebut. Setelah dibersihkan, keesokan harinya, anehnya belatung itu kembali datang ke rumahnya Susi. Tapi kali ini bukan di kamar mandi, tapi datang di ruang TV. Di ruang TV, di ruang tamu, bahkan di dapurnya ada banyak sekali belatung berdatangan. Walaupun segala macam pembersihan yang Susi dan suaminya lakukan seperti diberikan pewangi, pembersih, apa segala macam chemical, tetap si bau dan belatung itu tetap berdatangan. Akhirnya karena sudah semakin parah, Susi beranikan diri untuk menelpon kakaknya dan minta pertolongan Ustadz untuk membersihkan rumahnya. Setelah didapatkan nomornya, ditelepon Ustadznya, akhirnya Ustadz tersebut mau datang ke rumahnya. Di keesokan hari, Pak Ustadz datang guys. Alhamdulillah Pak Ustadz mau datang ke rumahnya Susi. Saat datang, Pak Ustadz masuk ke rumahnya Susi mengecek semua ruangan, termasuk ruangan yang dilihat anaknya ada seorang anak kecil yang bergelantungan di atas lemarinya. Lalu ini yang dikatakan Pak Ustadz terkait rumah yang sudah dicek oleh Pak Ustadz tersebut. Kata Pak Ustadz seperti ini tuh ada yang ngirim teh. Ini tuh ada yang ngirim teh. Di kamar mandi itu ada kuncinya. Nanti Pak Ustadz doa-doain supaya pergi ya. Lalu akhirnya Pak Ustadz mulai itu membaca doa untuk membersihkan rumahnya Susi, termasuk kamar yang ada anak kecilnya yang di atas lemari tersebut. Setelah dibersihkan, Pak Ustadz bilang bahwa rumahnya sudah dipagari agar tidak masuk hal-hal gaib ke depannya. Setelah dibersihkan Pak Ustadz, tidak semudah itu ternyata. Yang dikira Susi dan keluarganya sudah selesai, ternyata belum selesai. Masih ditemukan belatung berada di luar rumahnya. Tapi kali ini belatungnya dalam keadaan sudah mati dan sedang dibawa oleh beberapa kawanan semut. Menurut Susi dan keluarganya masih alhamdulillah, yang penting nggak masuk ke rumah walaupun ada di luar. Tapi di sini makin berpikir-pikir ada yang aneh dengan rumah ini atau dengan kondisi saat ini. Terus mimpinya gimana bang? Mimpinya masih dialami Susi dan Susi masih memimpikan itu di setiap malamnya. Susi masih tidak berani untuk bilang kepada suaminya, takut statement mimpinya tersebut kepada suaminya membuat suaminya bertanya-tanya dan dituduh yang negatif terhadap dirinya. Akhirnya Susi lebih milih untuk tidak bercerita kepada suaminya. Akan tetapi setelah beberapa kejadian aneh yang dialami oleh keluarga Susi di situ berpikir keras guys. Berpikir keras, udah tiba-tiba bau, ada kuntilanak, terus tiba-tiba ada belatung yang bermunculan di rumahnya, tiba-tiba anaknya yang melihat sosok anak kecil di atas lemari, dan tiba-tiba suaminya yang diketawain makhluk halus. Itu membuat Susi makin bertanya-tanya, ada apa sebenarnya ini? Akhirnya Susi memberanikan diri untuk cerita kepada ayahnya.
Pada saat itu, Susi menceritakan semua kejadian di rumahnya kepada ayahnya. Dan saat itu juga ayahnya langsung menelpon salah satu ustadz kenalannya untuk datang ke rumah Susi. Dan alhamdulillah, ternyata pada saat ayahnya menginformasikan hal tersebut, Pak Ustadz ini mau datang ke rumahnya Susi. Sebut saja Pak Ustadz ini dengan nama Pak Ustadz E. Anehnya, pada saat Pak Ustadz ini sudah diceritakan oleh bapaknya Susi, Pak Ustadz ini langsung pengen datang ke rumahnya Susi karena mau ketemu langsung sama Susi dan di rumahnya langsung. Akhirnya Susi dan suami mengiyakan kedatangan Pak Ustadz tersebut ke rumahnya. Keesokan hari, pada saat Pak Ustadz E datang ke rumahnya, tidak seperti Pak Ustadz yang sebelumnya. Pak Ustadz E ini berfokus hanya kepada Susi. Mungkin di sini Pak Ustadz E ini sudah tahu kali ya masalahnya itu dari mana. Dan mulailah Pak Ustadz E ini mengajak Susi untuk sesi tanya jawab. Maksudnya si Teteh itu Susi ya. Teh, maaf, Teteh mimpi ketemu laki-laki ya? Lalu Susi menjawab iya. Dan suaminya di sampingnya itu langsung mengurutkan dahinya langsung pada saat Susi memberikan jawaban tersebut. Dan pemikiran Susi langsung berpikir, kok Pak Ustadz ini tahu ya? Kenapa dia bisa tahu ya? Bertubi-tubi Pak Ustadz tanya, dan ada pertanyaannya seperti ini. Teteh itu mimpi berhubungan sama laki-laki ya? Itu Susi serba salah gerakannya, serba salah pemikirannya. Karena dia mau jawab jujur, takut diketahui oleh suaminya. Jawab bohong juga sudah kepalang tanggung karena kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi akhirnya Susi memilih untuk bilang jujur kepada Pak Ustadz bahwa ia pernah melakukan hubungan di mimpinya, bahkan di setiap mimpinya. Lalu ia bilang kepada Pak Ustadz, iya Pak Ustadz, saya bermimpi berhubungan dengan pria tampan setiap saya tidur malam, tapi dengan wajah pria yang berbeda-beda. Pak Ustadz disitu cuma senyum-senyum aja. Tapi suaminya Susi terlihat makin bingung, makin kesel, sudah bercampur aduk. Lalu Pak Ustadz E ini kembali bertanya kepada Susi, Teteh pernah ya datang ke pernikahan atau ke acara nikahan gitu? Susi langsung berpikir, guys, ya Allah, kenapa Pak Ustadz ini tahu ya? Aku jawab nggak ya? Aku takut ini sebenarnya. Lalu Susi memilih untuk bicara jujur. Iya Pak Ustadz, tapi aku nggak tahu orang-orang itu siapa. Pada saat aku datang ke pelaminan atau aku datang ke acara nikahan tersebut, aku langsung ke arah pelaminan dan duduk di pelaminan tersebut loh Pak Ustadz. Tapi aku nggak tahu, dan itu aku mimpi pada saat sebelum aku menikah. Dan Susi sambil dengan body language-nya tuh yang benar-benar bergetar dan takutnya parah. Lalu kelanjutannya Pak Ustadz bilang seperti ini, Teteh tuh udah dinikahi sama jin. Sampai jin ini sayang banget sama Teteh, dan Teteh sudah punya anak banyak dengan jin ini. Hah? Kok bisa gitu loh? Lanjut Pak Ustadz ngomong kayak gini dan nanya kepada Susi, Teteh pernah nggak mimpi lagi gendong anak atau lagi main sama anak kecil? Terus Susi langsung jawab dong, iya dia pernah bermimpi itu beberapa kali, cuman nggak sering, tapi beberapa kali pernah memimpikan itu Pak Ustadz. Jadi Susi pada saat itu nggak berpikir panjang Pak Ustadz, karena di situ karena aku pengen punya anak, jadi ke bawah sampai mimpi seperti itu. Pak Ustadz cuma geleng-geleng kepala. Nah akhirnya Pak Ustadz bilang, semua anak yang dimimpi Teteh itu adalah anak-anak Teteh yang berasal dari jin tersebut. Banyak anak Teteh. Makin shock lah si Susi dan suaminya. Dia aja mau program anak kedua susahnya bukan main, tiba-tiba dia punya anak dari makhluk lain dan banyak malah. Kan aneh. Kalian tahu posisi suaminya saat itu mukanya langsung merah
kayak nahan emosi, kesel segala macem, tapi dia bingung. Dia emosi tapi nggak ada wujudnya orangnya, mau nonjok tapi juga nggak tahu siapa orangnya. Akhirnya makin bingung tuh suaminya Susi. Lalu suaminya bertanya kepada Susi, loh kok kamu nggak cerita sama aku? Di situ Susi hanya diam, tidak berkata apa-apa, dan mungkin Susi juga takut kali ya guys. Susi berpikir dalam hatinya, apakah ini selingkuh ya Allah? Tapi aku nggak selingkuh. Gimana ini? Ya si Pak Ustadz ini bilang ke Susi dan suaminya, Teh ini harus dilepasin ya gitu. Mulailah si Pak Ustadz itu berdoa sambil seperti menarik sesuatu dari Susi ini. Dengan proses-proses doa dan penarikan tersebut, Pak Ustadz bilang kayak gini, Teteh harus lepasin, Teteh harus ikhlasin. Di situ si Susi yang tadinya menahan tangisannya tiba-tiba akhirnya nangis juga guys. Itu kayaknya Pak Ustadz udah tahu karena Susi ini kayaknya juga udah ikatannya udah kuat sama jin ini, jadi kayak susah banget ngelepasinnya, sampai si Susi ini merasa sedih sekali gitu loh untuk menarik ikatannya tersebut. Akhirnya Pak Ustadz doa sampai benar-benar ketarik, dan akhirnya info dari Pak Ustadz ini kenapa Susi ini merasa kesakitan dan nangis, karena dia udah punya ikatan hati dengan jin tersebut. Bayangkan, Susi mengenal jin ini dari tahun 2008 sampai dengan 2019. Sudah bertahun-tahun guys, dan berhari-hari di mimpinya yang sama dengan muka yang berbeda-beda dengan pria tampan yang dimimpikan. Akhirnya Pak Ustadz ini bilang kepada suami Susi untuk ngomong, tolong lepasin istri saya. Susi adalah istri saya. Tolong jangan ganggu dia, karena Susi sudah bahagia dengan saya. Sedih langsung. Susi benar-benar sedih di situ. Di samping suaminya berkata-kata itu, di samping juga dia harus melepaskan hatinya itu terhadap jin itu. Jadi di situ benar-benar Susi benar-benar sedih, sesedih-sedihnya di situ. Lalu Pak Ustadz ini melanjutkan baca-bacanya, dan tiba-tiba Susi merasakan hal yang berbeda, benar-benar plong dan benar-benar tidak merasakan sesuatu hal yang sedih lagi. Rasa itu tiba-tiba hilang sekejap setelah Pak Ustadz selesai membacakan doa. Alhamdulillah sejak Pak Ustadz itu datang ke rumah Susi dan membacakan doa-doa, dan setelahnya Pak Ustadz itu membersihkan Susi, kejadian mimpi Susi tidak pernah terulang lagi. Dia tidak pernah mimpi dengan laki-laki tampan lagi. Dia tidak pernah mimpi menggendong anak, bahkan bayi apa segala macam. Dia tidak pernah menemukan bau busuk di kamarnya atau di rumahnya. Dia tidak pernah menemukan belatung di rumahnya. Semuanya benar-benar bersih tanpa ada gangguan. Di sini Susi flashback. Jadi sebelumnya itu Susi suka dengan pakaian-pakaian yang seksi, bahkan yang minim di rumahnya. Mungkin pada saat dulu dia sekolah atau dia masa mudanya memakai pakaian yang minim atau yang seksi-seksi di rumahnya, ketika ada angin lewat atau sesuatu yang lewat di rumahnya, itu membuat sesuatu hal, bahkan jin menyukai dirinya. Hanya kalau pakai baju seksi harus ada pasangannya. Kalau jomblo nggak usah deh. Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya masalah Susi dan keluarga terselesaikan berkat Pak Ustadz ini. Walaupun info dari Susi, walaupun Pak Ustadz ini umurnya masih muda, tapi dia benar-benar baik sekali dan ilmunya tentang agama sungguh baik sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Oke guys, akhirnya selesai juga ceritanya. Jika kalian tertarik dengan video ini, silahkan tarik sampai kalian bisa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih untuk semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.